CNTV. Assalamualaikum pemirsa. Hari ini masih saja berseliweran ya di media sosial tentang masalah tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, saya kadang heran ya. Seharusnya kan ketika tempat belajarnya Pak Jokowi atau di UGM itu mengatakan bahwa itu ijazahnya asli, Pak Jokowi memang pernah kuliah di sana, itu kan sudah jelas sebenarnya ya. Ya dari sini kita bisa melihat bahwa gerombolan Roy Suryo ini memang ada misi gitu, atau ada orang di belakangnya. Nah, yang lebih menghebohkan lagi bahwa Ibu Ketum ya, Ibu Megawati mohon maaf, itu ikut-ikutan ngomong gitu loh. Beliau tuh sangat mengentengkan permasalahan ini dengan mengatakan ya tinggal Pak Jokowi tinggal ngasihkan ijazahnya, dikasih lihat kan selesai, istilahnya begitulah ya. Maksud omongan beliau itu begitu, jadi nggak usah ribet-ribet, tinggal ngasih aja kan selesai. Begini ya Ibu Mega yang saya hormati, yang saya cintai, ketika ada orang yang sakit hati, ketika ada orang yang bertujuan tidak baik, itu nggak sesederhana itu Bu. Walaupun Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya, tetap nggak percaya. Nah buktinya itu dari tempat kuliahnya Pak Jokowi, universitasnya Pak Jokowi itu sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dulu yang kuliah di situ, ijazahnya asli, nggak percaya mereka. Nah gerombolan orang-orang sakit hati ini ya, gerombolan Roy Suryo ini nggak bisa Bu ya, diberikan yang asli pun mereka nggak akan menerima. Sekarang bayangkan ya Bu ya, mereka itu belum pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi, tapi mereka sudah mengatakan hakul yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu. Hanya dari fotokopi, dari foto, diperiksa fotonya, terus ada lagi foto pas pernikahan itu tingginya antara Pak Jokowi dengan Ibu Iriana itu kok beda dengan sekarang gitu kan. Itu jadi ngelanyar kemana-mana gitu loh. Namanya orang sakit hati itu ya pasti ada saja alasannya, tetap gitu, nggak bakal mau menerima oh iya selesai, nggak begitu Bu ya. Dan satu lagi ya buat Ibu Mega, Ibu dulu kan yang mencalonkan Pak Jokowi kan, dari wali kota, dari gubernur, dari presiden, itu kan Ibu yang mencalonkan. Berarti kan Ibu harusnya tahu gitu loh, ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak. Ibu harusnya tahu. Kalau Ibu tahu, Ibu kan tinggal ngomong di media atau di gerombolannya Roy Suryo itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, saya saksinya, kan selesai Bu. Kenapa Ibu nggak ngomong begitu? Ibu ikut-ikutan ngomong tapi nggak ngomong seperti itu, malah menyederhanakan, tinggal ngasih aja kan ya, apa repotnya. Juga seperti itu Bu. Mereka yang nuduh ya mereka yang harus mencari bukti atas tuduhannya itu. Kalau tuduhannya tidak terbukti berarti kan pencemaran nama baik, fitnah. Gerombolan itu banyak Bu, orang-orang yang menuduh itu banyak. Apa cukup dengan dikasih tuduh oh iya
Ya sudah, nggak bisa begitu. Pak Jokowi itu namanya sudah dietrek-etrek orang genah kok. Udah dimaafkan itu, nggak bisa begitu. Negara kita negara hukum. Buat pelajaran orang-orang nanti setelah dia gitu, generasi berikutnya. Jangan sembarangan nuduh orang, jangan sembarangan melecehkan orang, jangan sembarangan merendahkan orang. Karena ada hukum, ada contoh itu loh orang yang pernah dihukum gitu loh. Ya Bu ya, ini saya pesan sama Ibu Mega ini. Semoga ya nggak harus Ibu Mega ya, kader-kader PDI lah mendengar ini dan menyampaikan itu. Sekali lagi, seharusnya Ibu itu yang menjadi penengah di sini. Karena Ibu yang sudah mencalonkan berapa kali saja dari wali kota, gubernur sampai presiden itu kan Ibu yang mencalonkan. Harusnya kan Ibu ngomong, saya saksinya, ijazahnya asli, selesai malah Bu. Nggak memperkeruh gitu loh. Kalau Ibu nggak mau ngomong begitu ya sudah, nggak usah ikut komen. Oke Bu. Kemudian selanjutnya ya, saya melihat beberapa podcast ya di YouTube. Ada beberapa narasumber yang menurut saya pendapatnya masuk akal. Kenapa kok ada orang yang sakit hati sama Pak Jokowi sewaktu memimpin dulu, sewaktu jadi presiden, atau sewaktu menjabat dari wali kota ataupun gubernur ya. Banyak orang yang sakit hati. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu banyak membuat pengusaha-pengusaha kaya itu jadi apa ya? Bukan bangkrut tapi jadi berhenti gitu loh. Contoh ya, Pak Jokowi memberikan kebijakan bahwa harga BBM disamaratakan di Jawa ataupun di Papua. Di Jawa harga misalkan BBM itu 8.000, di Papua itu bisa nyampe 50.000, 40.000 gitu kan. Nah itu disamakan dari harga 40 apa 50 menjadi sama-sama 8.000 atau 10.000. Kalau di Jakarta, di Jawa 10.000, di sana dibikin 10.000. Otomatis kan orang-orang yang bekerja di bagian pengiriman minyak ke BBM ke Papua itu kan jadi merugi. Yang biasanya dia untungnya banyak kan, dijual 10.000, dijual 8.000 itu sudah untung dia. Apalagi sampai 40.000 apa 50.000, untungnya kan berlipat-lipat itu. Nah dengan dibuat harga sama, otomatis mereka ini kan jadi nggak ada untung gitu loh. Jadi mereka tuh merasa dirugikan. Ini satu. Tenang, masih banyak. sabar. Kemudian masalah pangan. Pak Jokowi membangun waduk di seluruh Indonesia. Banyak yang Pak Jokowi bangun kan. Nah tujuan Pak Jokowi apa bangun waduk? Untuk memakmurkan petani. Karena ketika kita berbicara tentang pertanian, tentang sawah, yang pertama atau yang terpenting, ya semuanya penting, tapi yang terpenting itu adalah air. Baru keduanya pupuk, baru keduanya harga, itu ya. Walaupun kita punya pupuk berton-ton di rumah ya, kalau airnya nggak ada kering, apa yang mau dipupuk? Jadi yang pertama adalah air, yang paling penting itu. Oleh sebab itu maka Pak Jokowi membuat waduk banyak di seluruh Indonesia. Tujuannya apa?
untuk agar petani nanti makmur begitu ada air. Yang tadinya 1 tahun tuh cuma sekali kan akan ada banyak petani yang dulu ya, lupa saya, yang tahun sekali itu nunggu sawah ada hutan kalau tidak salah namanya. Dengan adanya irigasi bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali ya. Kalau padi yang dulu ya, IR lupa saya namanya. Nah, dengan begitu kan petani makmur, beras akan berlimpah. Nah, ini permasalahan lagi. Para bos-bos yang biasanya impor beras ke luar negeri itu akan berhenti, nggak impor lagi. Kenapa? Karena beras di dalam negeri pun sudah banyak, sudah cukup. Yang tadinya dia bos-bos yang dipercaya untuk impor itu kan tahu sendiri kan keuntungannya. Negara kok jelas miliar keuntungannya kan, bukan 100-200 ribu, miliar keuntungannya. Nah, dengan program Pak Jokowi ini, apabila sudah berjalan semua, maka impor-impor ini akan berhenti. Mereka akan merugi. Sebenarnya nggak merugi sebenarnya, tapi kan mereka nggak ada kemasukan, itu menurut dia rugi ya nih. Ini salah satunya. Banyak orang-orang sakit hati. Ada perusahaan yang ditunjuk khusus untuk impor, ternyata dengan adanya petani, dengan adanya irigasi air bagus, akhirnya perusahaan ini kan tadi nggak bisa kerja lagi gitu istilahnya. Nah, orang di balik semua ini sakit hati. Kemudian berikutnya ada orang-orang yang dulu pernah diangkat jadi menteri, diangkat menjadi pegawai lah, dan kerjanya kurang bagus atau nggak benar, dicopot lah sama Pak Jokowi, diganti yang bisa kerja ya, karena memang presiden kan bertanggung jawab atas kemajuan semua. Kalau ada karyawan atau orang-orang pembantu dia atau menterinya yang nggak jelas kerjanya, ya dicopot, diganti. Sakit hati. Nah, yang dilakukan Pak Jokowi, yang di reshuffle, ada yang diapalah itu namanya ya, itu banyak. Nah, orang banyak ini yang sakit hati ini kumpul, jadilah sebuah gerakan. Nah, ini yang berikutnya. Kemudian ada satu lagi, kenapa kok orang-orang itu benci, nggak suka sama Pak Jokowi, adalah mereka itu berpikirnya, kalau Pak Jokowi ini masih karir di politik, maka langkah mereka di 2029 ya, kan inceran mereka itu kan 2029. Entah itu mencalonkan presiden, entah itu mau mencalonkan wakil ya. Itu akan tersandung. Adanya Pak Jokowi masih eksis di politik, itu mereka akan susah jalannya gitu loh. Kenapa? Karena ya masyarakat Indonesia masih percaya dengan Pak Jokowi. Contohnya kemarin pas Pak Jokowi jalan-jalan di Medan ya, di Kebon Jeruk itu, yang nyambut Masya Allah ya, orang tuh ribuan yang datang. Bahkan di sana dibuatkan patung juga. Pak Jokowi dibuatkan monumen. Padahal sudah tidak jadi presiden. Pak Jokowi pun jalan-jalan dalam acara jalan-jalan itu loh. Berarti kan orang yang suka sama Pak Jokowi masih banyak kan. Apalagi di daerah Papua. Kemarin saya juga menonton beberapa video pendek itu ya. Orang-orang Papua, mak-mak Papua sampai ngomong, kalau di Jawa Pak Jokowi itu dihina, difitnah begitu, mending pulang saja ke Papua. Tanah Papua itu masih lebar. Pak Jokowi mau bercocok tanam, mau tinggal di sana, dipersilahkan. Itu sampean. Ada yang ngomong seperti itu. Jadi ya intinya orang-orang yang incerannya di 2029 ya, itu akan susah lagi ketika Pak Jokowi masih ikut
Nah, jadi bagaimana caranya supaya Pak Jokowi itu dicongkel, syukur-syukur dengan difitnah di apa, Pak Jokowi bisa dipenjara, habis karirnya, gitu kan? Nah, dia mikir gimana caranya. Nah, ada ide lagi, Mas Gibran Wapres dicongkel lagi gitu kan, diganti. Nah, dengan begitu maka keluarga Pak Jokowi ini sudah tidak ada lagi yang di politik, maka mereka itu akan leluasa gitu loh. Mau mencalonkan siapa itu leluasa. Tapi dengan Pak Jokowi masih eksis ya di dunia politik, mereka tuh akan susah, jalan mereka tuh susah gitu loh. Makanya mereka merekayasa bagaimana caranya supaya Pak Jokowi bisa ditumbangkan, anak-anaknya Mas Gibran juga bisa ditumbangkan diganti oleh orang lain. Nah itu. Tapi mereka sekarang keter-keter lagi. Ada tokoh baru ya, Kang Deddy Mulyadi dari Gerindra. Ini juga batu sandungan lagi untuk mereka. Ini susah ini. Nanti seandainya nyongkel Gibran, nanti kan misalkan Kang Deddy masuk di atas ya, udah repot lagi. Karena Kang Deddy ini sudah apa ya? Cara kerjanya itu sudah seperti Pak Jokowi gitu. Bahkan ada apa ya, majalah Tempe itu mengatakan bahwa habis Mulyono tumbuhlah Mulyadi gitu kan. Mulyadi itu maksudnya ya Kang Deddy itu. Jadi ya itulah kenapa Pak Jokowi itu selalu dijegal terus agar dia nggak bisa naik gitu ya. Oke, para sedulur, nah, ini kalau nggak saya potong nggak habis-habis nih. Sekian dulu dari saya Pak Dewong ya, wong cilik yang ini ikut melawan hoax ya, wong cilik yang ikut berbicara. Oke para sedulur, sekian dulu. Salam Nusantara, salam NKRI, harga mati. Assalamualaikum. CNTV.